Hadis yang ke-12, al-hadisus tsani asyara. Hadisnya ringkas padat tapi isinya kalau dalam bahasa hadis itu namanya jawami'ul kalam. Sedikit tapi penjelasannya banyak. Kalau dijelasin nih Bu, ini bisa sampai jam 12 siang. Sanggup? Ustadznya nggak sanggup. Karena habis ini ngisi pengajian di Majelis Taklim At-Taqwa Sawangan Elok. Tahu Bu Sawangan Elok? Ya, di situ Duren 1000. Ibu-ibu juga sama ngaji sama hadis juga. Yaitu dari Abu Hurairah. Kita tahu Abu Hurairah ini nama gelar. Aslinya Abdurrahman. Karena sayang dengan kucing dipanggil Nabi Abu Hurairah. Bapaknya kucing. Jadi kalau ibu senang dengan kucing namanya Ummu Hurairah. Ummu Hurairah ibunya kucing. Jadi jangan anggap ringan Bu. Ya, Allah itu sangat sayang kepada hambanya yang sayang dengan siapapun, termasuk kepada binatang. Kucing itu kan makhluk Allah. Kita sayang, ya, bisa jadi menyebabkan masuk surga. Ini hadis ada menjelaskan ada seorang ibu rajin sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya. Ternyata dia punya kucingnya dipangkeng, diikat, nggak boleh kemana-mana, nggak dikasih makan. Kucingnya mati. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini ibu ini masuk apa, neraka atau surga? Neraka. Dia rajin sholat nggak ada manfaatnya, rajin berzikir baca Quran nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dia menyiksa hewan. Tuh hati-hati. Ada satu hadis lagi, wanita pelacur. Tahu pelacur ya? Wanita berzina setiap hari. Salome satu lubang ketemu kucing, ketemu anjing. Anjing kehausan. Dari sepatunya selop itu dia ngambil air. Dia kasih air itu kepada anjing. Anjingnya hidup, anjingnya sehat. Wanita tadi masuk surga. Kenapa? Karena setelah itu dia taubat kepada Allah. Dia bertaubat menjadi wanita solehah, masuk surga. Wanita pelacur bisa masuk surga gara-gara menyelamatkan anjing kehausan. Wanita ahli ibadah masuk neraka gara-gara jahat kepada kucing. Makanya hati-hati Bu. Jangan kadang-kadang, maaf nih saking pelitnya, sampai kepala ayam, kepala ikan pun di presto. Habis dimakan ibunya, bapaknya, sama anak-anaknya. Kucing tinggal bengong aja. Makan apa gua katanya? Semuanya dihabisin. Tulangnya empuk. Ya Allah, ya Rabbana. Ya Bu, masalahnya jangan pelit. Bulan Maulid, bulan berkah, banyak berkat tuh kasih tuh kucing. Ya, buang tapi bermanfaat dengan kucing. Rumah berkah itu adalah rumah tidak membuat makanan di rumah basi, itu rumah berkah Bu. Makanya kalau banyak makanan menumpuk, kasih tetangga, kasih binatang, supaya bisa rahmatan lil alamin, memberikan keberkahan. Ini kadang maaf kita ini saking pelit bahil bin menit alias buntut gasiran pantat kuning bol nonton. Saking pelit-pelitnya itu makanan sampai basi berhari-hari. Nauzubillahi min. Jangan sampai begitu Bu. Hati-hati nih, nanti melaknat tuh makanan tuh yang di rumah. Kasih tetangga. Makanya kalau saya ceramah dapat berkat, alhamdulillah. Makin banyak makin alhamdulillah. Kenapa? Tetangga dapat, santri dapat. Santri kan ada 22 orang tuh. Bahkan nanti nambah lagi dari STAI, dari IAID, Institut Agama Islam Depok. Sebentar lagi jadi Universitas Islam Depok. 2025 jadi Universitas Islam Depok, dan saya adalah salah satu dosen tetapnya di Fakultas Syariah. Jadi kalau banyak makanan, kalau banyak berkat, kalau ibu tuh ngundang saya, banyakin aja berkat, nggak apa-apa. Bukan buat, kalau saya kan makan cuma sepiring, isi juga sepiring, tapi bukan tetangga, buat santri, kan jadi berkah. Jadi jangan sampai ada basi makanan di rumah kita, itu dilaknat kita tuh oleh malaikat.
dilaknat oleh makanan itu sendiri. Nauzubillahi min, kecuali makanan yang tahan lama, misalnya biskuit, ya, yang tahan lama sampai sebulan gak basi, itu mah beda, ya Bu. Insya. Kembali lagi Abu Hurairah. Lalu kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apa sabdanya? Min husni islamil mar'i, di antara sebagian kebaikan seorang Islam, seorang Muslim. Ya, artinya seorang Muslim itu baik kalau memenuhi syarat ini. Artinya dia benar-benar Muslim. Ya, benar-benar orang apa itu? Tarkuhu ma la yakni, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam Islam itu kan ada 5 hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Paham Bu? Apa wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dilaksanakan berpahala, ditinggalkan mendapat siksa. Itu wajib. Sholat wajib 5 waktu, puasa wajib Ramadan, zakat wajib, zakat fitrah, zakat mal, haji wajib bagi yang mampu. Itu wajib namanya. Sunnah, ada sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, sholat wudu, sholat mutlak, sholat tasbih, sholat taraweh, sholat witir. Banyak banget nama-nama sholat. Itu sholat sunnah. Sunnah apa? Ma yusabu ala fi'lihi, dilaksanakan berpahala, wala yu'aqabu ala tarki, tidak disiksa kalau ditinggalkan. Bukan gak apa-apa. Ini ada yang mengatakan sunnah, meninggalkan sunnah tidak apa, bukan tidak apa-apa, tidak disiksa. Tidak disiksa. Harus jelas. Apa-apa kan masih apa maksudnya? Tidak disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Ibu, saya tanya, kalau dagang pengen untung apa pengen balik modal? Jadi kalau hanya ngandelin sholat wajib doang, berarti kalau dagang balik modal. Puasa hanya Ramadan doang, berarti hanya balik modal, nggak ada untungnya. Yang namanya wajib, kewajiban. Zakat hanya zakat doang, berarti tidak sedekah, tidak infak, tidak amal jariah, tidak hadiah. Ya, hanya balik modal doang. Haji, umroh enggak, hanya balik modal doang. Makanya kalau jamaah haji yang 40 hari ngapain tuh? Umroh. Banyak ada jamaah waktu saya kalau saya itu ada ibu-ibu Bu, emang dia sendiri nggak sama suami, itu dapat 9 kali umroh. Kalau sehat badannya kan, tapi setelah itu teler juga akhirnya. Ya Allah. Ada 12 malah. Boleh. 14 kali ya. Tuh. Iya begitu. Kenapa bisa begitu? Karena dimanfaatkan. Iya, kalau saya nggak dapat banyak Bu, karena emang juga yang udah tua gitu ya. Beratnya di fisik kan, beratnya di fisik kadang-kadang. Itu umroh. Ya, puasa, sholat, zikir, baca Quran itu sunnah. Sunnah dilaksanakan berpahala. Yang ketiga haram. Apa itu haram? Ma yusabu ala tirkihi, ditinggalkan berpahala. Ditinggalkan berpahala haram. Kemudian wa yu'aqabu ala filhi, disiksa kalau melaksanakannya haram. Misalnya minuman keras, batu, ya bukan ya. Minuman keras, narkoba, mabok, apalagi membunuh, berzina, mencuri, durhaka sama orang tua, durhaka sama suami, sama tuh durhaka sama suami, termasuk dosa besar. Kemudian zolim kepada anak, zolim kepada tetangga, dosa besar. Semua perbuatan dosa namanya haram. Kalau dilakukan mendapat siksa, kalau ditinggalkan berpahala. Itu haram. Yang keempat makruh. Apa makruh? Ma yusabu ala tarkihi, berpahala kalau ditinggalin. Contoh jengkol, pete, ngerokok. Jengkol pete paling enak kan ya.
Merokok tuh makruh. Kalau ustadz haram. Di Kolbun Salim itu santri haram merokok. Ya, kecuali tukang. Yang namanya tukang orang kerja susah. Nggak ada rokoknya. Haram. Alhamdulillah saya bergaul sama ustadz-ustadz yang mengharamkan rokok. Ya, alhamdulillah sampai ini saya nggak ngerokok. Jangankan ngerokok, orang ngerokok aja di dekat saya. Waduh. Aduh, buyang-buyang malah. Karena banyak mudorota daripada manfaat. Daripada ngerokok, satu hari satu bungkus 20.000. Sebulan berapa? Setahun berapa? Mendingan buat umroh. Ya coba. Kenapa bapak nggak haji nggak umroh? Gak ada duitnya. Itu ngerokok ada duitnya. Coba dia nabung 3 tahun, bisa umroh tuh, bisa haji ya. Haji apa? Haji Samsu. Karena rokoknya diganti ditabung untuk haji. Iya kan ya? Ya Bu, coba tanya dah. Jadi nggak ada yang nggak mampu sebenarnya. Sehari ada yang sampai 2 bungkus, ada yang sampai 3 bungkus. Kita anggap 50.000. Kalau sebulan berapa? Kalau setahun, kalau 3 tahun, bisa itu umroh, bisa itu haji ya. Masya Allah. Cuma masalahnya kan susah, nafsu lebih kuat karena sudah ketagihan. Nah, kembali lagi makruh. Apalagi yang makruh Bu, macam-macam banyak ya di antara itu. Misalnya rumah kotor tuh makruh. Ya, panci kotor, piring kotor, semuanya serba kotor. Rumah itu kayak piring terbang, kayak kapal pecah. Tahu kapal pecah Bu? Saking males-malesnya itu rumah nggak pernah dibersihin, dipel, dicuci. Ya Allah, rumah itu bukan bagusnya Bu, bersihnya. Makanya TSP. Apa T? Tahan, jangan buang sampah sembarangan. S, simpan sampah pada tempatnya. Saya baru datang sampah udah berantakan di depan itu. Yang ketiga, P, pungut sampah berpahala sedekah. Apa Bu? TSP ini ilmu dari Agim. T-nya tahan, buang sampah sembarangan. S, simpan sampah pada tempatnya. P, pungut sampah pahala sedekah. Makanya saya itu nggak pernah nganggur Bu. Tahu nggak pernah nganggur? Di rumah di pesantren nggak tahan kalau ada kotor. Megang sapu, megang pel, pokoknya apapun ada aja kerjaan. Jadi nggak pernah libur. Kenapa orang kok enak-enakan, oncang-oncang kaki? Aduh ya Allah, kayaknya gimana gitu rasanya. Coba dah praktekkan Bu. Di rumah itu nggak ada sampah, bersih, hidup nyaman, malaikat hadir. Makanya kalau di rumah, dulu kan pernah sampaikan ya, 3 rumah yang jauh dari berkah. Pertama, masih ada piring kotor, panci kotor, gelas kotor, berantakan, kita udah tidur. Itu malaikat nggak ada hadir di rumah kita. Bahkan rumah nggak bakalan barokah rezekinya, sulit mendapatkan keberkahan. Jadi ada yang kotor sebelum tidur. Jadi jangan sampai ada yang kotor sebelum tidur. Bagaimana? Bersihin dulu, cuci piring, cuci apa-apa semuanya, baru sampah dibuang di luar rumah, taruh di tempatnya, baru kita tidur. Insya Allah rumah berkah, rezeki barokah. Yang kedua, rumah yang jauh dari keberkahan, rumah yang tidak ada Al-Quran dan tidak ada sholat sunnah. Nawwiru biyutakum bitilawatil Quran wassalat sunnah. Terangi rumah kalian dengan Al-Quran dan sholat sunnah. Apalagi ibu sholat 5 waktu, sholat sunnah lebih utama di rumah, di kamar. Semakin banyak rumah itu disolatin, semakin banyak rumah itu ada ngaji, maka rumah itu semakin berkah. Amin. Saya tanya Bu jujur, lebih banyak ngintip status orang di WA apa baca Al-Quran? Lebih banyak main WA apa lebih banyak main salawat, baca zikir? Allahu Akbar. Insya Allah setelah ini berubah ya Bu ya. Insya Allah berubah ya. Insya. Bukan nggak boleh Bu, boleh. Ya, apalagi ngelihat YouTube-nya Saifullah Azikro, ngelihatnya Instagram-nya, ngelihatnya Facebook-nya. Kenapa? Karena banyak dakwah di situ. Insya. Kembali lagi, rumah ingin berkah, nggak ada sampah. Rumah ingin berkah, ada Al-Quran dan ada sholat. Rumah ingin berkah, banyak tamu di rumah itu. Makanya semakin banyak
kotor piring, ya. Ya, kenapa banyak piring kotor, banyak gelas kotor? Karena bukti banyak tamu di rumah itu. Maka rumah jadi jadi kalau ada tamu datang nih Bu, itu lagi bawain rezeki kepada kita. Kalau tamu pulang lagi bawa dosa kita. Tuh, hikmahnya banyak tamu. Makanya ada ulama kalau 3 hari nggak ada tamu, dia undang tetangganya ke rumah supaya makan di rumahnya. Makanya tradisi selamatan, tahlilan itu harus dilestarikan. Itu kan gudang orang kan, berkah. Jadi jangan hitung-hitungan selamatan, biayanya makan berapa, minumannya berapa. Kalau hitung-hitungan, Allah pun hitung-hitungan ngasih rezeki kepada kita. Makanya hidupnya akan susah, ya Bu. Makanya nanti kali-kali ngaji jangan di majelis ini, kali-kali ngaji di rumah ibu siapa gitu. Tapi nyiapin gitu, ada kambing gulai gitu kan. Ya, nyiapin sate, insya kan berkah rumah jadinya kan. Ya Bu ya, insya Allah. Rumah banyak tamu berkah. Rumah nggak ada tamu nggak ada berkahnya. Ya Bu, insya. Kembali lagi orang yang tadi kan wajib, sunnah, haram, makruh. Yang kelima mubah. Apa itu mubah? Mubah ini ma la yusabu ala filhi wa la yuaqabu ala tarki. Dilaksanakan tidak ada pahalanya, ditinggalkan tidak ada siksa. Mubah boleh saja. Misalnya ibu sehari mandi 10 kali, boleh nggak? Boleh. Minum, boleh nggak? 10 liter, boleh. Mubah. Makan 10 karung, boleh. Boleh. Tetapi nanti jatuhnya bisa makruh. Makanya dalam hadis ini tarkuhu malayanihi. Orang muslim itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Apa yang bermanfaat nih? Main handphone berjam-jam, lupa dengan pekerjaan sebagai istri, sebagai ibu, sebagai nenek. Ada nggak? Lupa tuh. Ada orang main handphone berjam-jam Bu. Nenek-nenek main TikTok. Saya juga punya TikTok, namanya Saifullah Kolbun Salim. Coba lihat TikTok saya, apa isinya? Ceramah lagi. Iya, boleh TikTok boleh, tapi isinya dakwah. Jangan joget-jogetan. Tapi insya Allah kalau ibu yang ngaji ini tidak ada ya. Ya Allah, nggak sempet. Jadi meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya, apa yang bermanfaat? Banyak banget yang bermanfaat itu apa? Makanya konsep A'agim itu ada 3 sa. 3 apa Bu? 3 sa. Sa pertama, saya aman bagimu. Saya aman bagimu. Jadi kalau ibu menjadi wanita solehah, aman buat suami, aman buat anak, aman buat tetangga, aman buat guru, aman buat warga sekitar. Aman, namanya aman. Apa sih namanya aman? Tidak pantangan menjadi provokator, merusak rumah tangga orang, ya, tukang jahilin orang, tukang gibah, tukang fitnah, tukang hasut, iri hati, dengki. Aman bagimu, saya aman bagimu, aman bagi suami, aman bagi anak. Anak itu nyaman. Makanya Bu, sekarang anak itu lebih dekat dengan handphone daripada emaknya. Kenapa? Karena waktu pulang sekolah, waktu di rumah full handphone. Akhirnya anak lebih cinta kepada handphone dari emaknya sendiri. Padahal yang dirindukan anak apa Bu? Pelukan ibu. Ya Bu, dipeluk anak itu, dibacain doa, Rabbi habli minas, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratan waj'alna lil muttaqina. Bacain surah Al-Qadar di ubun-ubunnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka anak itu sampai dia tua tidak akan berzina seumur hidup. Tuh, sekarang kan ya Allah, pergaulan sekarang tuh gara-gara handphone. Anak SMP udah hamil, anak SD ada yang udah hamil. Nauzubillah. Makanya karena kurang doa, kurang kasih sayang dari emaknya, dari bapaknya. Doain sini ya, ubun-ubunnya bacain Al-Qadar. Hatinya, dadanya bacain Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonir. Pegang dadanya. Alam nasrah.
laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al fa idza farauta fansab wa ila rabbika. Insya Allah anak cucu kita kalau dibacakan ayat itu hatinya luas, lapang. Mau miskin, mau kaya, mau susah, mau senang, hatinya lapang, senang terus, nggak pernah dia protes, nggak pernah susah diatur. Kan ada anak susah banget diaturnya, ya Bu ya, karena kurang doa dari ibunya. Kenal Ustadz Abdul Somad Bu? Kenapa bisa jadi kiai besar? Karena emaknya bacain Al-Fatihah sehari 1000 kali khusus untuk dia. Emaknya almarhum itu bacain surah Al-Fatihah 1000 kali. Ibu berapa kali baca Al-Fatihah untuk anak ibu? Sekali doang. Sekali doang. Ustadz Abu Somad, emaknya ngebacain berapa? 1000 kali khusus Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk Abu Somad menjadi anak yang cerdas soleh. Al-Fatihah sampai 1000 kali sehari. Makanya jadi orang besar. Ustadz Arifin Ilham, emaknya, ya kan? Dulu saya tanya langsung, masih hidup beliau kan? Masih ada sampai sekarang mamanya Ustadz Arifin. Kenapa punya anak jadi kiai besar? Ini rahasianya Saifullah, baik Saifullah. Ini nih rahasianya, dulu mama sering marah karena Arifin kecil itu bandelnya luar biasa. Memang kalau orang pintar kadang bandel, ya, bandelnya luar biasa. Saking bandel, ya brekelang gitu, saking bandelnya Bu. Nih Bu, maaf ya. Ini cerita bener Bu. Ini cerita dari mamanya. Dia ngumpulin, maaf, tai manusia kotoran. Dikumpulin, ini kan di sana kan kalau emak-emak di sana kalau nyuci itu di kali sungai yang sungainya gede Pak. Bu, sungai di Banjarmasin tuh pernah saya ke Banjarmasin 3 kali, itu luas banget kalinya. Nah lalu orang pada nyuci tuh dibuang ke tempat orang tuh. Apalagi yang mandi lagi nyuci, air pakaiannya pada kotor, yang mandi pada kotor karena tuh. Ngadu ada emaknya, dimarahin, dipanggil, lalu dijewer sekeras-kerasnya. Tapi jewernya dengan doa. Kiai lu, jadi ustadz tuh, ulama lu, begitu. Itulah. Makanya marahnya aja doa, apalagi doanya. Makanya kalau marah kepada anak, kepada cucu, jangan macem-macem Bu. Kadang ada emak marahinnya monyet, anjing, babi. Astagfirullahaladzim. Makanya anaknya pun susah diatur. Na'udzubillahimin. Jadi kalau ibu marah, yang baik-baik kalimatnya. Jadi anak soleh lu, jadi anak soleh, jadi hafiz lu, hafizoh lu. Nah begitu Bu. Insya. Kira-kira bisa nggak Bu? Dikontrol marahnya. Sebab marahnya aja doa, apalagi doanya. Yang ketiga, kenal Syekh Sudes. Dia siapa dia? Imam Masjidil Haram. Dia juga bandel Bu. Saking bandelnya dia itu main lumpur. Emaknya lagi acara syukuran, lagi masak daging yang kayak lumpur juga gitu. Apa namanya? Semur rendang lah. Dia bawa itu Sudes itu masih kecil Bu. Ya seember ditaruh di tempat itu rendang yang dimasak tuh. Ketika ngaduk bingung lah, ini kok rasanya beda ya, selumpur. Marah dia, diusir. Sudes, ta'al, pergi kamu, pergi. Ukhruj ila Masjidil Haram, ukhruj ila Masjidil Haram. Keluar kamu jadi imam Masjidil Haram. Bener jadi imam Masjidil Haram. Tuh Bu. Ya, makanya kalau marah yang baik. Ya, anak lagi kesel, kita lagi kesel sama anak cucu kita, keluar lo jadi imam Masjid Istiqlal, jadi imam besar Masjid Istiqlal. Nyesel jadi imam Masjid Istiqlal gedenya. Insya itulah doa ibu itu sangat mustajab. Doa ibu tuh itu lebih utama daripada 40 wali Allah berdoa. 40 wali Allah dengan emak satu berdoa, itu doanya mustajab siapa? Emak, ibu. Kayak mungkin saya begini tiada emak saya kan? Iya, itulah jangan sia-siakan ibu nih, doain anak cucu yang masih kecil-kecil, doain yang baik-baik. Insya Allah jadi orang besar. Saya aman bagimu. Yang kedua, konsep Agim itu saya menyenangkan bagimu. Jadi dimanapun kita menjadi orang yang menyenangkan orang lain. Ngomong menyenangkan, ngomong sama suami menyenangkan, sama anak menyenangkan, sama guru apalagi, sama tetangga menyenangkan. Pokoknya menyenangkan terus. Gimana sih kalau menyenangkan? Berikan yang terbaik, menyenangkan terus kepada siapapun. Insya Allah senangkan kita dunia dan akhirat, menyenangkan. Yang ketiga, saya bermanfaat bagimu.
saya bermanfaat bagi, jadilah orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'u linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang selalu memberikan manfaat sesuai dengan kemampuan. Ada orang manfaatnya bikin kuenya untuk pengajian setiap zikir akbar ahad kedua di Kolbun Salim. Amin. Ya, manfaatnya dia bikin lontong, setiap zikir dia bawa buah lontong, ya, beli bawa gorengan. Jadi insya Allah saya ngundang nih Bu, saya terus hadir terus di sini kan, istiqomah di Al-Kohar. Masa ibu-ibu nggak pernah hadir? Ini besar-besaran Bu, zikir akbar dan peringatan Maulid tanggal 13 Oktober. Catat ya, ahad kedua minggu kedua, sama seperti zikir akbar. Mulainya jam 3 tahajud, sholat subuh, lalu kita usus. Emang jam 3 malam. Kalau mau ikut mah, kalau mau datang mah, iya, nggak mampu. Habis subuh, nggak mampu. Jam 6 datangnya, nggak mampu. Jam 7, nggak mampu. Ibu datang jam 7, jam 8, insya Allah udah selesai acaranya. Ya kayak di sini kan, jam 8 selesai. Persis di sini sama. Jam 8 udah selesai. Jadi kalau ibu mau ada acara kondangan, besan, jalan-jalan, masih keburu. Ya kan ya? Karena jam 8 udah selesai. Ya tausiahnya 2 ustadz. Pertama Ustadz Tarifuddin Az-Zikra, yang kedua sahabat saya yang sering tampil di TV, Ustadz Joker Lukman Sayadi. Dia sering tampil di MNC TV, di Kompas TV, di Trans TV, Trans 7 pernah tampil juga. Ustadz Joker. Ya, insya Allah hadir. Tausiah sampai jam 7, zikir jam 7 sampai jam 8. Jauh dari sini Bu. Dari sini sekitar berapa ya? 20 kilo. Tuh di situ samping klinik Nabila. Ibu pasti ngelewatin baru pulang. Ya Bu ya. Lantai 2 di situ hadir ya. Kalau bisa pakaian putih-putih. Kalau nggak punya, yang penting jilbabnya putih, gamisnya putih, bawahannya putih. Nggak apa-apa. Nggak punya kan, yang penting itu pakai putih. Kenapa putih-putih? Nikmatnya beda Bu. Coba kalau zikir pakai baju biasa dengan ini kan karena baju biasa, karena tausiah. Tapi kalau zikir pakai putih-putih Bu, lebih. Nah, sama seperti ibu yang pernah wukuf di Arafah, yang haji kan, pakaian putih-putih kan, nikmat nggak? Nah begitulah kita merasakan zikir. Nikmatnya luar biasa, muhasabah. Insya hadir ya. Nggak usah bawa apa-apa, yang penting bawa impak terbaik. Nggak usah bawa apa-apa. Ustaz, saya mah impaknya kecil nih, cuma 10 juta. Nggak apa-apa. Ya terima. Ya Bu, nggak minta Bu, pokoknya gratis. Siapapun boleh hadir. Impak terserah berapapun. Ya Bu ya. Ya namanya impak kan nggak di ini kan. Iya, sama seperti saya. Alhamdulillah tahun Subhanallah 2 tahun zikir akbar. Coba perhatiin, ustadz yang penceramah selalu berbeda kan, setiap bulan, kecuali guru tetap Ustadz Tarifuddin Az-Zikra. Semuanya selalu beda-beda terus tuh. Ada yang dari profesor, ada yang dari Kispa, dari Palestina juga udah 2 kali ada. Insya Allah. Ada yang nanya, Ustadz kok bisa bayar? Saya mau nggak bayar, cuma nelpon doang. Ustadz hadir nggak? Waduh, guru yang ngundang. Ya insya Allah hadir. Saya nggak punya apa-apa nih. Ya udah, pokoknya yang penting hadir tuh. Kayak enak kayak begitu kalau Ustadz ya. Tinggal telepon hadir. Ustadz aja ditelepon hadir, maka ibu yang bukan ustadz nggak hadir-hadir. Ya hadir ya Bu ya. Insya Allah. Makin banyak makin barokah majelisnya. Tadi nanti kalau misalnya nggak ada apa-apa, memang kita nggak nyiapin apa-apa Bu. Cuma ada yang ngasih, ada yang bawa lontong, ada yang bawa gorengan, itu ada yang ngasih Bu. Ada yang ngasih teh, ada yang ngasih bubur, itu mah ada yang ngasih. Jadi kita nggak nyiapin apa-apa, hanya minum saja. Ya paling-paling aqua, paling-paling apa nih, air minum teh, ya minum kopi, ada yang ngasih. Alhamdulillah. Ya tanggal 13 ya. Kalau nggak hadir saya saya bilangin ke suaminya supaya kawin lagi. Nggak bercanda. Ya mau undang-undang 2 tahun nggak pernah hadir ya. 2 tahun rutin sebulan sekali. Insya Allah. Kemudian kita lanjutkan. Ya, ada 4 ciri khas orang mukmin. Ciri khas orang mukmin. Kata Nabi ini melanjutkan malayani ini, yaitu adalah al-mu'min kanahar. Mukmin itu seperti tawon. Bukan saya dijelasin ya. Seorang yang beriman itu seperti lebah. Lebah itu tawon. Tahu tawon Bu?
Pertama, yang dimakan selalu saripati bunga. Pernah nggak ada tawon kesasar makan tempe, makan tahu, makan gorengan, makan apa gitu, nasi uduk? Nggak pernah kan? Selalu makan saripati bunga. Iya. Apa maknanya? Orang beriman mulutnya selektif. Yang dia makan itu halalan thayyiban, halal dan baik. Ada yang halal doang tapi tidak baik. Misalnya makan durian halal nggak? Orang yang darah tinggi baik, ya kan ya? Minum es halal nggak? Orang yang punya penyakit diabetes nggak thayyib. Itulah ada halalan thayyiban, halal dan baik. Ya, sama dengan penyedap rasa itu kan nggak bagus kan? Misalnya ibu bikin bakso, bikin soto, make penyedap rasa. Itu kan bahan kimia tuh. Itu nggak baik bagi orang yang punya penyakit. Karena penyebab penyakit kanker diantaranya penyedap rasa. Ya sasa kayak apa kayak moroknya. Itu, tapi kan Ustadz nggak gurih. Iya memang nggak gurih. Cuma akibatnya jangka panjangnya penyakit kanker, kantong kering. Bukan Bu Bang. Jadi antaranya itu. Nah itu ya. Yang baik, yang halalan. Yang kedua, tawon itu dimanapun dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Tinggal dimanapun. Itu padahal kembang tuh bunga itu. Bunga kan kecil kan? Tapi kenapa nggak patah? Itulah tawon. Dimanapun dia berada. Di rumah, di majelis taklim, di perjalanan, di kampung orang lain. Dia pantang menjadi provokator. Pantang menjadi tukang onar. Inginnya selalu bermanfaat, menyenangkan. Makanya ada tuh ibu-ibu ustazah di mana saya udah lama mungkin videonya lagi mimpin Yasin, baca tahlil zikir begini, lalu dia baru berapa ayat itu langsung jatuh mic-nya, langsung jatuh meninggal dalam keadaan baca Yasin. Salamul kok. Ada ya? Ya itu meninggal bagus. Pengen begitu nggak Bu? Meninggal dalam keadaan berzikir, meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, meninggal dalam keadaan husnul. Jadi yang Allah nilai itu bukan awal, bukan tengah, tapi akhir. Akhirnya meninggal dalam keadaan baik. Ada ustadz yang lagi khutbah, almarhum Ustadz Ansori itu, dia lagi khutbah jatuh Bu, jatuh terus ternyata pembuluh darahnya pecah, ya sakit beberapa hari, ya berapa minggu lah meninggal dunia. Innalillahi. Udah teman saya sahabat tuh di daerah Pancoran Mas Depok itu meninggalnya setelah khutbah, pas habis khutbah jatuh, jadi ada yang gantiin khutbahnya karena memang ya udah jatuh kan, meninggal ketika khutbah, meninggal lagi sujud, ya ada yang meninggal habis sholat subuh, ada yang meninggal lagi baca Al-Quran, ada yang meninggal lagi sedekah. Nah itulah meninggal lagi bagus. Meninggal supaya bagus itu bagaimana? Jadi seperti lebah, kemanapun pantang menjadi provokator. Yang ketiga, lebah tawon itu Bu, yang dikeluarkan selalu madu. Ada nggak tawon kalau ini racun? Nggak ada. Nggak ada yang nggak tawon mengeluarkan susu. Nggak ada. Susu itu dari sapi, ya dari ibu. Air susu ibu. Tawon mengeluarkan madu. Madu itu apa Bu? Bermanfaat. Coba saya tanya, kan madu kan bermanfaat. Ibu mau dimadu apa diracun? Hah? Kan bermanfaat. Madu itu bermanfaat. Ketika ditanya istri saya mau diracun, racun aja Ustaz katanya. Astagfirullah. Iya, makanya saya kalau beli madu itu selalu madu palsu. Sebab kalau madu asli istri marah. Paham Bu? Astagfirullah ya Rabbana. Madu maksudnya bermanfaat. Omongannya bermanfaat, tangannya bermanfaat, pikirannya bermanfaat, kakinya bermanfaat, semuanya bermanfaat. Khairunas anfa'ulinnas, malah yang tidak memberikan manfaat selalu bermanfaat, itulah madu. Yang keempat, jangan sekali-kali diganggu tawon itu. Kalau diganggu, apa yang terjadi? Iya, artinya orang beriman, imannya jangan diganggu, Islamnya jangan diganggu, Qurannya jangan diganggu, nabinya jangan diganggu. Kalau diganggu dia akan kuat, akan bergerak untuk melawannya. Karena itulah orang mukmin seperti lebah. Nah ini kan tentang ciri sebagian orang Islam. Kalau mukmin lebih tinggi lagi.
Ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Tahu nggak Bu cirinya Bu? Udah pernah kan ya saya ajarin ya? Ciri muslim, ciri mukmin, ciri muttaqin. Sederhananya begini nih, kalau di spidolnya enak nih. Muslim, ibadah perintah Allah baru sekedar menggugurkan kewajiban. Itu muslim namanya. Ibu sholat baru sekedarnya, puasa sekedarnya, zakat sekedarnya, haji sekedarnya, ngaji sekedarnya, baca Quran sekedarnya. Itu muslim. Kalau mukmin udah meningkat. Apa tuh mukmin? Ibadah perintah Allah sudah jadi kebutuhan. Beda nggak? Bedanya di mana? Kalau wajib, kewajiban terpaksa berat. Kalau kebutuhan, dia tahu manfaatnya dari sholat, manfaatnya dari ngaji, manfaatnya dari baca Quran, manfaatnya dia baca hadis ini, manfaatnya dia tahu, maka dia butuh. Sama seperti kita makan. Anak kecil makan wajib. Saking wajibnya kita nyuapin pun kadang-kadang nggak mau, dipaksain. Mandi wajib, saking nggak maunya dipaksa-paksain supaya mandi, berat. Tapi kalau kita tahu dengan makan jadi sehat, dengan mandi bersih, ya kan wangi, makanya kita makan, kita mandi. Begitu pula orang mukmin, semua perintah Allah sudah jadi kebutuhannya. Kalau kebutuhannya kan enak kan? Yang lebih tinggi itu namanya muttaqin, orang bertakwa. Apa ini? Semua perintah Allah sudah jadi kenikmatan, nikmat. Beda kan? Wajib, kewajiban, butuh, kebutuhan. Kalau ini sudah jadi kenikmatan. Kalau sudah kenikmatan, makanya jangan heran Rasulullah SAW sholat tahajudnya kakinya bengkak. Kenapa bisa bengkak? Karena berdirinya lama, rukunya lama, sujudnya lama. Aisyah nanya, ya bang, abang ini kan nabi, udah dijamin masuk surga. Abang ini kan dosanya udah diampuni, gitu-gitu amat sih ibadahnya. Kira-kira begitu dah. Apa jawabannya? Afala abdan syakura. Apakah anggung gak bersyukur nikmat yang begitu luar biasa? Makanya saya yakin jamaah Majelis Talim Al-Qur'an banyak yang kakinya bengkak. Kalau saya mau usul-usul aja, tahajudnya rajin, makanya kakinya bengkak. Alhamdulillah. Buktinya tuh di Kolbun Salim, ibu-ibu banyak yang hadir di rumah masing-masing. Kan saya waktu itu, kenapa acara mulai jam 3? Supaya tahajud bersama. Ya, bersama tahajud. Ya kan kali-kalau tahajud bersama itu lama-lama jadi semangat tahajud di rumah. Begitu maksudnya. Insya Allah. Jadi kalau datang jam 3 ibu tahajud bersama. Udah di ada imamnya 1 juz. Tapi sekarang mah saya bilang dikurangin satu rakaat setengah itu ada 1 kaca setengah lembar, setengahnya lagi. Kasihan ibu-ibu dan nggak sanggup. Kan ada juga yang ikut berapa orang? Ada 5 orang ada yang ikut. Ya, jadi jangan sampai 1 lembar, kasihan ntar. Ya, kita boleh jam 3, tapi kadang-kadang boleh setengah 4, nungguin satu-satu. Ya, nungguin satu-satu, kita boleh sendiri. Nanti kalau udah setengah 4 baru kita langsung mulai. Tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat sampai subuh. Nah, baru kita mulai acara dari subuh itu. Insya sebulan sekali. Di sini seminggu sekali bisa hadir. Masa di Kolbun Salim sebulan sekali nggak bisa hadir? Nggak apa-apa, jangan jam 3 subuh aja diri. Iya boleh, jam 6 juga boleh. Kan begini, urutan acaranya tergantung siapa yang datang. Urutan acara kita tetap berlangsung. Kalau datangnya jam 6 berarti itu baca 7 surah seperti biasa. Tapi kalau untuk besok karena Rabiul Awal, maulid, baca maulid. Nah, itu dari jam 6 sampai jam 7. Dari jam subuh sampai jam 6. Dari jam 6 itu tausiah 2 guru, Ustaz Saifudin dengan Ustaz Joker, sampai jam 7. Dari jam 7 sampai jam 8 zikir. Jadi kalau ibu datang jam 7 juga nggak masalah, ikut zikirnya doang. Zikir muhasabah doang. Sampai jam 8 selesai. Kalau jam 8 datang, insya Allah bubar. Udah selesai. Kayak di sini kan jam 8 nih. Selesai begitu. Ya Bu ya. Jadi saya tanya, ibu termasuk kelompok yang mana nih? Muslim, mukmin, apa muttaqin? Yang nilai kita sendiri, orang lain nggak bisa nilai. Kita tahu pribadi kita.
Kalau merasa perintah Allah baru kewajiban, kita baru muslim. Kalau sudah jadi kebutuhan, kita sudah jadi mukmin. Kalau sudah jadi kenikmatan, kita saling muttaqin. Makanya kalau muttaqin itu dipastikan masuk surga. Uiddat lil, kan disiapkan bagi orang yang bertakwa. Surga itu bukan mukmin, bukan muslim. Makanya meningkat sehari-hari ini, kita ngaji ini supaya meningkat, supaya jadi muttaqin. Bayangkan kalau muttaqin itu, Bu, jangankan di surga, di dunia udah jadi surga. Kenapa di dunia bisa jadi surga? Dia sedang menikmati hidupnya. Mau punya duit, mau gak punya duit, nikmat aja hidupnya. Santai hidupnya, berkah. Itulah namanya surga sebelum surga. Kenapa bisa dikatakan surga sebelum surga? Karena menikmati ibadah. Nikmat ibadah itulah surga sebelum surga. Nanti di akhirat ibu gak usah sholat lagi, gak usah puasa lagi, sudah menikmati jadi surga kan ya. Kalau sekarang memang lagi kita bercocok tanam sebanyak-banyaknya. Insya demikian hadis ini riwayat hadis hasan rawahu Tirmidzi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Bi barakati wa karamati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.